Baik, di sini aku Puspita Komardewi selaku moderator, dan di sini aku nggak sendirian, ada teman-teman aku juga. Silakan. Saya Putri Nur Aziza. Saya Regina Suwiri Waraswita. Saya Mawati. Sakina. Saya Rizky Fadila. Jadi nanti untuk materinya akan dijelaskan oleh Kak Putri, Kak Regina, dan juga Kak Sakina. Oh iya, sebelum itu aku mau minta absen kalian dulu sama nomor telepon WhatsApp kalian ya. Jadi nanti aku mau masukin grup, jadi kalau ngabarinnya enak, nggak perlu kayak samper-samperan gitu. Ya, dari nanti ya. Jalan aja. Jadi absennya sambil jalan, ya absennya sambil jalan sambil kalian nanti dengerin ya. Kita mulai dulu ya. Di sini sebelum mulai karena habis azan juga sudah azan dia itu dilanjut sama baca doa sebelum belajar. Kita bareng aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'su maqamam mahmudanil lazi wa'adda innaka la tulikul mi'ad. Sebelum belajar, Bismillahirrahmanirrahim. Ilma warzuqni fahman. Sebelumnya gimana nih kabarnya? Alhamdulillah. Habis ini aku mau nanya, kalian ini rata-rata SMP atau SMA? SMA ya? Kelas berapa? Kelas 9. Kalian MTS atau apa? Oke, jadi di sini tuh kita mau kayak sharing tentang seputar hadis. Jadi kalian udah tahu belum sih hadis itu apa? Apa kira-kira? Iya, benar lagi nggak itu? Perbuatan hadis. Ya, bisa jadi. Apa lagi? Bisa. Mungkin kalau bisa itu kurang tepat. Tahu apa? Kan di sini kita belajar sebentar tentang hadis. Apa itu hadis? Jadi di sini tuh kita ada pengertian hadis tuh ada dua pengertian, yaitu pertama menurut bahasa. Menurut bahasa hadis itu sendiri itu benar tadi apa yang dikatakan teman-teman, yaitu sebuah perkataan, ucapan, dan perbuatan. Lalu kalau menurut sebuah istilah, hadis itu adalah apa yang disadarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sama misalnya tadi sudah menurut bahasa, yaitu perkataan juga, perbuatan, penetapan sifat atau sunnah beliau, baik sebelum kenabian atau sesudahnya. Nah, tadi kan hadis itu adalah sebuah perkataan ya. Nah, jadi di sini tuh ada contohnya dalam sebuah hadis yang menceritakan tentang sebuah perkataan Nabi. Yang dimana di situ ada ayatnya, innama al-amalin bilania wa anil amaron ma'ana, yang artinya perbuatan itu dengan niat, dan setiap orang tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Ahmad. Dalam hadis ini sudah dijelaskan bahwa sebuah perbuatan yang disampaikan oleh Nabi itu adalah di mana dia itu disebut dengan sebuah hadis. Jadi apapun yang diperbuat Nabi itu lalu disampaikan ke orang lain, itu maka disebutnya dengan sebuah hadis. Lalu yang kedua itu ada contoh perbuatan Nabi, terdapat dalam sebuah
sebuah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya sejajar dengan bahunya ketika ia membuka mengawali salat. Lalu yang ketiga itu contoh penerapan, yaitu diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, ada dua orang yang sedang musafir. Ketika datang waktu sholat, tidak mendapatkan air sehingga keduanya bertayamum dengan wudhu yang bersih, lalu mendirikan sebuah sholat. Kemudian keduanya mendapati air, yang satu mengulang wudhu dan sholatnya, sedangkan yang lain mengulang. Keduanya lalu menghadap kepada Rasul dan menceritakan sebuah hal tersebut. Lalu terhadap orang yang tidak mengulang, dia bersabda, engkau sudah benar sesuai sunnah dan sudah cukup dengan sholatmu. Dan kepada orang yang mengulangi wudhu dan sholatnya, dia bersabda, bagimu pahala 2 kali lipat. Jadi dari hadis penetapan contoh ini, jadi tadi itu berpendapat dan menyampaikan bahwa ketika ada sebuah masalah, apa yang mereka belum terpecahkan, lalu mereka bertanya kepada Nabi. Lalu Nabi menjawab tentang bagaimana sih ketika tidak ada air, maka Nabi SAW menjawab bahwa mereka bisa bertayamum, dan ada yang boleh mengulangnya sholat dan ada juga yang tidak boleh tidak mengulang sholat pun juga tidak apa-apa karena itu kalian menjalankan tugasnya. Lalu selanjutnya ada apa sih perbedaan Al-Quran dan hadis? Akan disampaikan oleh sahabat saya. Ada yang tahu nggak perbedaan Al-Quran sama hadis itu apa? Tadi kan udah dijelasin tuh kalau hadis itu perkataan yang datangnya dari hadis. Terus kalau Al-Quran itu apa? Apa? Nggak apa-apa, yang macam aja ngomongnya, salah nggak diomelin kok. Allah, iya benar, bacaan. Yang pertama, kalau Al-Quran itu mukjizatnya Rasul ya, sedangkan kalau hadis itu bukan. Nah, terus kalau Al-Quran ini terpercaya dari berbagai kekurangan dan pendistorsian tangan-tangan orang jahil. Terus kalau Al-Quran ini juga seluruhnya itu diriwayatkan secara mutawatir. Kalau hadis kan enggak ya. Terus habis itu kalau menyentuh Al-Quran juga harus ya, kalau menyentuh hadis enggak, kan cuma buku doang gitu kan. Terus kebenaran ayat-ayat Al-Quran itu bersifat mutlak, sedangkan hadis itu kebanyakan relatif. Kan banyak ya hadis-hadis itu macam-macamnya, mungkin akan dibahas di minggu-minggu yang akan datang. Terus yang keenam, di antara surat Al-Quran itu wajib dibaca seperti surat Al-Fatihah. Tapi kalau hadis itu kan nggak ada di dalam bacaan sholat. Terus selanjutnya akan dibacakan oleh sahabat Renes. Baik, yang tadi sudah dijelaskan, yaitu ada hadis, pengertian hadis, dan ada juga perbedaan dengan Al-Quran. Selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu adalah kedudukan hadis. Siapa yang tahu di sini kedudukan hadis itu apa? Ayo, ada yang tahu kan kedudukan hadis itu apa? Nggak apa-apa, berpendapat aja, nggak akan diomelin. Kan namanya semuanya itu masih pada belajar, saya juga masih pada belajar, kalian juga masih pada belajar. Nggak ada yang tahu nih, jadi kedudukan hadis itu apa? Kedudukan hadis dalam Al-Quran itu sebagai penjelas dalam Al-Quran. Karena kayak di Al-Quran tuh banyak sekali yang kan kayak pengertiannya belum jelas, seperti kayak cuma menyuruh untuk berpuasa, menyuruh untuk bersolat, kayak kan nggak tahu tuh caranya gimana. Di hadis tuh dijelaskan gimana hukum-hukumnya, gimana kayak di hadis tuh dijelaskan tentang caranya, hukum-hukum sholat tuh gimana. Itu kedudukan di dalam dalam Islam tuh. Dan juga banyak banget ulama yang berpendapat hadis itu adalah sumber kedua setelah hadis itu sumber kedua setelah Al-Quran.
Siapa yang tahu fungsi hadis? Ayo, siapa yang tahu fungsi hadis di sini? Ini barang praktek ini. Gak apa-apa, berpendapat aja. Ayo, coba teteh. Pak, apa fungsi hadis ini? Apa setuju? Setuju. Terus ada lagi yang tahu barangkali? Fungsi hadis itu dalam Al-Quran juga sama ya, kayak untuk memperjelas isi-isi Al-Quran, kandungan Al-Quran, buku-bukunya. Karena kan kayak di Al-Quran Allah cuma menurunkan firman Allah. Tadi disebutkan Nabi itu bersabda lagi untuk memperjelas lagi apa yang harus dilakukan manusia, kan karena kayak kita kan masih awamnya, gak awam, jadi nggak pernah tahu tentang. Ya udah, kalau cuma disuruh sholat, udah disuruh sholat aja kan, nggak tahu tentang gimana cara jalaninnya. Apalagi tentang wudhu kan kayak kita nggak tahu cara gimana wudhunya, tata caranya, bacaannya ya kan. Nah itulah fungsi hadis, untuk memperjelas kandungan-kandungan Al-Quran, untuk menjelaskan firman-firman Allah. Jadi kayak kan banyak banget ayat-ayat yang masih pada belum jelas gitu ya. Kayak artinya kayak cuma untuk menyuruh aja manusia untuk mengerjakan perintah-perintah Allah, tapi kan nggak pernah detail sampai harus kayak gini, harus kayak gimana nya. Di hadis itu diperjelas lagi apa yang harus kita kerjakan lagi, apa yang boleh. Nah, hadis juga kan sebagai sumber bukunya, jadi kayak hukum yang dalam Al-Quran itu dikaji lagi sama para ulama tuh di hadis. Ya enggak? Materi yang saya jelaskan cukup segini, cukup sekian. Kalau tanya-tanya nanti kita nanya. Gak apa-apa, nanya aja kan, kita juga masih pada belajar. Kalian juga kan mau belajar, salah juga gak apa-apa. Saya siap-siapkan nanya. Ayo, ada hadiahnya loh. Ada hadiahnya, ayo. Kalau nggak ada yang mau nanya nanti saya yang nanya. Tadi katanya Kalau mau kita biar enak deh gitu, kita bikin kelompok kali ya, biar teman-teman juga pada bisa join bareng-bareng sama kelompok. Gimana kalau kita bikin kelompok? Ya aja nih kelompok depan sama kelompok belakang. Ya. Kita bikin kelompok depan belakang ya. Jadi nanti kita kasih pertanyaan, dan siapa kelompok yang Berarti jawab. kalau nggak ada yang nanya udah pada ngerti semua kan? Nah nanti satu orang maju satu ya jelasin apa yang udah diulangin. Kayak satu kelompok. Iya, satu kelompok aja Satu bareng-bareng. kelompok, maju. Biar gak malu, biar berani. Ya udah sok diskusinya 5 menit ya. Apa yang Jelasin dulu. boleh diceritakan tadi yang udah dijelasin Tadi dari pengertian. pengertian perbedaan Al-Quran dan hadis, terus juga fungsi kedudukan hadis, terus Semua fungsi hadis. hadisnya apa? Ya, boleh, boleh, boleh. Boleh bikin lingkaran aja. Ya, ya, bisa kelompoknya yang kelompok depan. Yang satu di pojok sana, biar kelompok satu tuh kayak denger gitu. Ya, ya, beda-beda guys, jawabannya kelompok lain. Seru nggak? Dadah, kalian juga boleh. Belum itu. Kita jangan Belum, iya belum. Ini dah semua belum? Belum. Udah kelompok. Jadi disebutin lagi sampai takutnya mereka lupa. Intinya pengertian tadi. Serius banget bukan? Enggak, kelompoknya kita kedapat hadiah, tenang aja. Hadis mutawatir. Iya, Bu. Apa sih kata hadis lupa? Iya, itu belum.
Kalau udah bilang ya. Gelap ya? Iya. Ini mah kayak pendapat kalian aja tentang kayak tadi itu dijelasin gimana terus apa yang oh ini pengertian dari kalian kayak gitu. Sepenahanan kalian aja kok harus detail banget ya. Karena kita juga sama-sama masih belajar. Apa yang dari PAI aja kan bisa ada Berita apa? Oh iya, nanti aku masukin grup ya kalian. Iya harus dong. Iya. Mana sampai tadi satu. apa? Sendiri sendiri Nah, kan? coba ini ya. Saya masukin. 2 menit lagi ya. Saya masukin ke sini. Iya, dibagi-bagi. 2 menit lagi ya diskusinya. Tapi kalau ini semua bisa kan dapat uang. Kita jual ya, bisa kan dapat kalau ini kalau kita coba belajar. Namanya kan tahu, Pengertian, biar aku contoh. Pengertian hadis itu apa? Perbedaan Al-Quran dan hadis, kedudukan sama fungsi. Perbedaan antara hadis, kedudukannya, terus sama fungsinya. Itu apa? Saya orang kawan kalian itu. Ya, sepengetahuan kalian aja dari kita ngejelasin itu kayak apa aja yang ada apa aja yang kalian pahami. Iya. Satu menit lagi ya. Semangat. Saskia bisa. Ayo, udah belum? Yang udah bisa langsung maju ke depan. Nah, ayo ke depan ya. Semuanya ke depan. Ya, ayo. Oh iya, ayo ke depan. Ayo, silakan. Sebelum mulai itu sekalian memperkenalkan diri biar kita kenal juga gitu siapa. Nggak apa-apa. Ayo perkenalan nama dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Syahdatila. Perkenalkan nama saya
hadis. Hadis menurut bahasa itu perkataan, perbuatan, dan pengucapan Nabi. Ya. Kedudukan hadis sebagai sumber kedua setelah Al-Quran, ya. Dan sebagai penjelas dari Al-Quran, ya. Perbedaan Al-Quran dan hadis yaitu Al-Quran diturunkan secara mutawatir atau berangsur-angsur, sedangkan hadis diturunkan tidak harus mutawatir, dan fungsinya yaitu memperjelas ayat-ayat yang ada di Al-Quran. Tangan dulu. Tepuk tangan. Udah. Boleh silakan ya. Oke, boleh. Aku selanjutnya. Kelompok selanjutnya. Ayo silakan maju kelompok depan. Salam dan perkenalan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Ramadhani Saniago. Saya Faisal Laila. Saya Bunga Kolahirda. Saya Semina Rasyafa. Berdirinya saya di sini, berdirinya kami di sini, berdirinya kami di sini. Tentang hadis. Perbedaan Al-Quran dan hadis aja. Perbedaan Al-Quran dan hadis. Al-Quran dapat dikatakan sebagai pedoman hidup. Ya. Al-Quran perlu dikaji dan bukan hanya sekedar materi. Sedangkan hadis ialah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik perkataan, perbuatan, takrir, dan sifat. Lagi. Ini. Lanjut, kedudukan hadis. Hadis berkedudukan sebagai sumber atau dalil kedua setelah Al-Quran dan mempunyai kekuatan untuk ditaati serta mengikat untuk semua umat Islam. Udah itu aja. Gitu aja presentasi dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangannya. Ini gak apa-apa, biar belajar loh. Karena kalau kalian kuliah, kalian kan belajar. Bagus-bagus banget ya penjelasannya dari kalian semua. Banget nih soal hadis ya. Nah, kita ada lagi satu orang yang mau nyampaikan sih kesimpulan dari apa sih dari semuanya itu hadis tanpa lihat HP terus diri. Oh enggak, jangan di depan ya Bapak deh. Diri di depan aja. Atau satu orang tanpa lihat HP lo ya. Tenang ya. Sebelum kita pulang. Pulang Ya. Oh iya, berarti sebelum pulang, aku juga mau nyampaikan sesuatu yang kalian buat nanti selanjutnya. Ayo, siapa yang mau ditunjuk apa sendiri ini? Kalau ditunjuk, Gak apa-apa, ini mah kayak menurut kalian aja sendiri menyimpulkan. atau pakai baik atau diem saja kali ya, nanti yang menang, nanti yang menang dia yang nyimpulin gimana? Gak harus banyak sih, kayak penyimpulkan kalian aja ya. Pemahaman kalian yang udah tadi. Iya, yang udah tadi jelasin. Lupa sih, Baru maju udah lupa. Tadi barusan udah baca. Atau mau disambung aja lagi pakai spidol jadi Ya, kita lagi ya. Gitu ya. Ya, kata terakhir kita harus nyimpulin. Ayo, Sakinah silakan. Ayo, gitu aja. Oh, nyanyi lagu apa nih? Lagu. Jangan lagu yang aneh-aneh. Jangan lagu Korea ya, saya nggak tahu. Lagu aja ya. Coba mulai dari
Nah, coba Nanda gimana tadi jelasin? Kesimpulannya nggak harus banyak. Semuanya ya. Ya. Oh, bagus banget. Masya Allah. Hadis menurut istilah itu perkataan, perbuatan, dan pengucapan Nabi. Kedudukan hadis dalam Islam itu sebagai penjelas dari Al-Quran. Ya. Perbedaannya kalau Al-Quran itu diturunkan secara mutawatir atau berangsur-angsur, sedangkan hadis itu diturunkan tidak berangsur-angsur. Fungsinya sebagai memperjelas ayat-ayat yang ada di Al-Quran. Contohnya kayak gimana tata cara sholat, ibadah-ibadah lain. Iya. Tangan buat Anda. Jadi sebenarnya nih buat Anda ya dia. Soalnya kalian tadi nggak mau. Nah, itu kan ada kalian. Jadi aku mau ngasih kesimpulan ya dari apa sih tadi tuh pembelajaran tadi kita sebutin. Nah, jadi tuh hadis itu benar tadi apa pemahaman yang lain kalian. Jadi hadis itu ada sebuah perkataan, perbuatan, penyampaian yang dapat disandarkan oleh Nabi, walaupun sebelum kenabian ataupun sesudah kenabian. Lalu kedudukan hadis itu apa sih? Kedudukan hadis itu yaitu ada sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Karena kan sumber hukum Islam itu kan itu ya Al-Quran dan hadis. Nah, hadis itu adalah sumber hukum yang kedua. Ketika di dalam Al-Quran sudah tidak bisa ditemukan lagi apa yang menurutnya untuk menjadi sumber hukum, maka berpindahlah ke hadis. Lalu fungsi hadis itu tadi sebagai sumber hukum, lalu juga sebagai pelengkap apa yang belum dijelaskan di dalam Al-Quran. Nah, lalu tadi dalam hadis itu juga ada namanya matan, sanad, dan rawi. Kalau matan itu adalah isinya, contohnya kayak tadi perbuatan, apa yang disandarkan dengan niat, itu namanya isinya. Sedangkan rawi itu adalah orang yang meriwayatkan, dan contohnya kita kayak hadis riwayat Bukhari, itu namanya disebut dengan rawi. Lalu sanad itu kayak penyampaiannya atau kayak rantai. Contohnya itu misalnya kayak Abu Hurairah menyampaikan kepada Siti menyampaikan kepada misalnya kepada Putri, itu namanya sanad yang bersambung lalu berujung ke Nabi. Lalu hadis itu ada berbagai macam. Ada namanya hadis doib nih. Hadis doib ini tuh harus diperhatikan ya, karena hadis doib itu yang sudah sahih atau yang diperbolehkan disampaikan itu hanya ada 13 hadis. Karena hadis doib itu kenapa bisa dibilang doib? Karena hadis itu kayak dia itu hadisnya itu belum jelas keduanya atau kayak dia itu hukumnya itu kayak belum atau belum sah gitu untuk dijelaskan, kayak belum apa sih isinya itu, apakah benar atau tidaknya itu belum ditemukan lagi gitu, apakah itu adalah sebuah kebenaran yang mutlak atau tidak. Jadi kita sebagai untuk menyampaikan hadis itu nggak boleh sembarangan gitu. Oke, sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.